shut the batteries. You gave me a chance, I would take it. It's a shot in the dark, but I'll make it. Knowing the little heart, you can't shame me. When I am with you, there's no place I'd rather be. Persaingan tidak sempurna adalah kondisi di mana penjual lebih banyak dibanding pembeli. Yang pertama yaitu ada pasar monopoli. Nah, jadi pasar monopoli itu adalah struktur pasar di mana hanya satu perusahaan tunggal yang mendominasi seluruh isi pasar. Contoh dari pasar monopoli yaitu ada PT Pertamina, PT Perusahaan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu ada kekurangan pasar monopoli. Kekurangan pasar monopoli. 1. Merugikan konsumen. Konsumen tidak memiliki alternatif lain selain produk atau jasa dari perusahaan monopoli. Hal ini mengakibatkan konsumen mau tidak mau harus membeli produk maupun jasa tersebut meskipun harga seringkali dinaikkan atau cenderung tidak masuk akal. 2. Memicu munculnya pasar gelap. Pasar monopoli dapat memicu munculnya pasar gelap, di mana pasar tersebut menjual produk serupa namun secara ilegal. 3. Perlu biaya besar. Perusahaan monopoli harus memiliki biaya besar untuk terus memonopoli pasar dengan menggunakan teknologi baru. Di samping kerugian yang disebutkan tadi, pasar monopoli kenyataannya juga memberi keuntungan tersendiri, terutama pada para pelakunya. Antara lain adalah 1. Persaingan rendah dan hampir tidak ada karena mendominasi. 2. Tidak takut kehilangan konsumen. 3. Peningkatan inovasi dan kreativitas agar konsumen tetap puas dan loyal. 4. Dapat menjalankan operasional secara lebih efisien dan mereka juga leluasa dalam mengembangkan ide serta inovasi yang dibutuhkan tanpa ada gangguan dari kompetitor. Yang ketiga yaitu ada 3 penyebab alasan utama. Ada 3 alasan yang menjadi penyebab utama terjadinya pasar monopoli. Yang pertama yaitu ada monopoli binature atau monopoli alamiah, yaitu pasar monopoli yang terjadi secara natural karena memiliki atau memproduksi suatu barang atau jasa yang unik dan khas serta biasanya perusahaan lain tidak mampu membiayai operasional bisnisnya. Yang kedua ada monopoli bilau, adalah monopoli yang terjadi karena adanya aturan atau undang-undang yang berlaku. Yang ketiga ada monopoli bilicence, yaitu monopoli yang disebabkan oleh perusahaan memiliki hak paten atas kekayaan intelektual sehingga perusahaan lain tidak dapat meniru atau mendirikan perusahaan yang sama. Yang keempat yaitu ada contoh perusahaan monopoli. Berikut adalah contoh perusahaan monopoli di Indonesia. Yang pertama, PT Perusahaan Listrik Negara atau disebut PLN. Kedua, Perusahaan Daerah Air Minum atau disebut PDAM. Yang ketiga, PT Pertamina. Yang keempat, PT Kereta Api Indonesia atau disebut KAI. Yang kelima, PT Pelayaran Nasional Indonesia yang disebut PLNI. Dan yang terakhir, PT Pindad. Yang kelima yaitu ada keuntungan pasar monopoli. Keuntungan pasar monopoli yang pertama adalah efisiensi produksi. Perusahaan monopoli dapat mengendalikan seluruh proses produksi sehingga dapat mengelola sumber daya dengan lebih efisien. Yang kedua, inovasi teknologi. Perusahaan monopoli dapat melakukan investasi besar dalam penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan produk atau layanan mereka. Yang ketiga, terhindar dari produk tiruan. Karena tidak ada pesaing, produk tidak mudah ditiru oleh perusahaan lain. Yang keempat, investasi dalam infrastruktur. Perusahaan monopoli dapat melakukan investasi jangka panjang dalam pembangunan infrastruktur seperti jaringan listrik, air, atau telekomunikasi. Yang kelima, harga yang stabil. Tidak ada persaingan membuat harga stabil, sehingga memudahkan konsumen mendengarkan biaya dan memprediksi laba. Dan yang terakhir ada contoh perusahaan luar negeri. Nah, contoh perusahaan monopoli di luar negeri antara lain Google, Microsoft, hingga Facebook.
Beberapa di antara mereka mempunyai pesaing, namun belum sepandang dengan kekuatan dan kebesaran perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, itulah tadi persaingan pasar tidak sempurna dari kelompok kami. Sekian, terima kasih.